Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi hadir di program paling fenomenal di Jakarta, sebagian Asia Pasifik dan juga di Asia Tenggara dan setengah belahan Eropa. Viral tapi hoax. Wey! Kita kembali lagi hadir bersama saya Gaib Martu Sigit dan ada beberapa hal yang akan kita lihat, kita telaah. Informasi yang beredar dan viral dan mungkin ada di handphone Anda, mungkin ada di timeline Anda. Makanya itu kita akan bedah apakah itu fakta atau itu hoax. Dan saya bersama dengan sahabat saya, pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. Iya. Apa kabar Bang? Apa? Kayak tinju gitu. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Habis dari luar negeri katanya. Balik. Iya. Aduh, saya tadinya pengen live dari sana tadinya. Iya. Biar keren kan? Keren ya. Tapi saya akhirnya karena beberapa kali bersama Bang Asnil, akhirnya kalau saya ke beberapa tempat saya harus cek fakta yang ada di satu tempat itu. Oke. Makanya saya bikin tulisan kemarin 5 fakta tentang kota Auckland. Keren ya, gitu. Apa aja tuh Bang? Spill dong. Spill. udah ada di iNews, ya? di iNews. Iya. Di iNews saya bikin misalkan bener gak sih harganya mahal? Bener memang. Bener ya. Bener. Kalau itu terkonfirm memang. Perbandingan harga satu gelas kopi di sana berapa, sini berapa? Di sana tuh kopi tuh harganya 5 sampai $6. Wow. Dengan kurs 9.200 berarti sekitar 45 sampai 50.000. Terus kita makan siang paling murah ya, kebab ya. Kebab atau nasi biryani lah ya. Itu $18. Makan siang doang tuh 18 tuh kali 9 tuh sekitar 200-an ribu gitu. Jadi belum minumnya. Tapi minum nggak kita beli karena minum sono bisa nyodok dari air keran. Air kerannya bisa kita. Nggak ada es teh di sana Bang? Es teh nggak ada. Di sana nggak ada galon sama LPG. Oh nggak ada. Nggak pernah lihat saya galon LPG. Karena gasnya langsung dari jaringan ya. Jaringan. Mungkin kalau kota-kota udah maju begitu ya. Iya. Tapi pimpinannya maju dulu. Iya. Fakta berikutnya di sana tuh nggak ada tiang listrik. Oh, oke. Tiangnya nggak kelihatan. Bawah tanah semua ya. Semuanya bawah tanah. Got juga nggak ada got. Saya nggak pernah lihat got di got kebuka gitu. Iya. Nggak ada got. Itu aja tuh paling. Jadi nggak ada burung nangkring di kabel tuh nggak ada. Iya. Burungnya nangkringnya di taman. Ada yang berbeda dari sini. Starling nggak ada kan? Starling nggak ada. Starling nggak ada. Bisa ngopi murah di sini. Iya. Starling. Satu lagi fakta terakhir, di sana tuh kafe buka jam 9, tutup jam 3, jam 5. So malam ya. Jadi nggak ada kayak kita kafe buka sampai jam 10 malam gitu. Terus kita kerja di kafe ada colokannya. Di sana tuh kafe nggak ada colokan. Kafe buat ngopi dan ngobrol-ngobrol emang. Buat ngopi, ngobrol, ketawa-tawa, cerita gitu. Jadi kalau kita mau ngetik saya mau ngetik nih. Kafe udah habis baterai. Ada colokan. Dia bingung colokan gitu. Apa ini nih buat colok. Oh no nggak ada. Terus pindah tempat emang nggak ada. Kalau mau kerja, if you want to work, you go to library. Jadi kita disuruh ke perpustakaan. Nah, akhirnya kita ke perpustakaan, di perpustakaan banyak. Dan perpustakaan tuh nyari perpustakaan tuh kayak nyari alfa. Iya. Co-workingnya juga nggak ada? Nggak ada, perpustakaan aja. Perpustakaan. Jadi ya gitulah ya. Itu sekilas tentang Auckland. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia dong. Kembali ke Indonesia. Bukan ke kenyataan, bukan. Kayaknya tadi itu ceritanya dreamland banget kan. Emang itu impian kita semua ya. Tapi ya kita nggak bisa apple to apple juga nih. Mereka peradabannya udah dari tahun abad ke berapa tuh 16 ya? 16 ya udah mulai di sana. Terus ketika kita masih dijajah mereka udah punya pemerintahan. Jakarta produksinya berapa puluh juta ya? Ada 10 juta ya? Belasan ya. Di sana cuma 1,5 juta penduduknya. Kita belum aglomerasinya. Iya aglomerasinya udah nggak karu-karuan deh. Hampir 30 juta kok. Iya. Ya cuman tetap paling enak di Indonesia lah. Nyari makanan Iya, gampang. Ada Starling ngopi. Starling ngopi gampang. Mau jam 12 malam lapar
nasi goreng Iya. ada. Tek, tek, tek. Di sore jam 12 malam lapar ngapain ya? minum air putih aja. Oke, viral tapi host kali ini ada beberapa berita atau informasi yang viral yang kita akan bedah. Ada soal Mbak Titik Soeharto nih yang kemarin kembali muncul ya di tengah laut untuk ngurusin pagar laut. Ini luar biasa nih. Kemudian ada Bu Susi Pujastuti yang katanya dipanggil Prabowo ke istana. Ya. Luar biasa ya. Saya juga nggak mau dipanggil. Kalau saya menolak dipanggil Prabowo. Iya sama Bang. Saya nggak menolak Nggak juga juga. dipanggil Prabowo. Oh iya. Panggil nama aja. Kemudian ada soal pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina. Nah ini ramai nih. selalu ada orang yang mengambil untung di tengah Ya. peristiwa ya. Dan satu lagi ada beberapa sih soal aktor Stefan William yang wajahnya mirip Bang Asnil ya. Mirip Pak Furqan. Ya yang diduga yang katanya meninggal dunia karena memang dia jarang tampil ya. Stefan ini mantan istrinya Selin kalau salah ya. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Oke. Tapi dia pemain si Boy kan. Ya. Kita tahu lah itu. Ya. Oke, yang pertama nih soal Mbak Titik Soeharto atau Siti Hediati Soeharto yang turun tangan memburu Jokowi terkait polemik pagar laut. Ini memang nih soal Jokowi ini masih terus jadi pembicaraan. Mantan presiden yang beritanya selalu ada nomor satu, selalu headline. Terakhir itu terkait dengan PSN, kemudian ada soal adili Jokowi, dan ada beberapa hal yang lain. Dan kemarin Presiden Prabowo juga selalu menyebut ada orang yang pengen memecah belah saya dan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo nggak pernah nyebut siapa orangnya ya. Jadi paling saran kita sebut aja namanya gitu. Jadi biar ketahuan siapa orangnya. Nah ini gimana nih? Apa benar Mbak Titik itu ikut memburu Jokowi? Emang Jokowi ada salah apa sampai dia memburu ini? Jadi informasi ini itu ada beberapa caption dalam sebuah channel YouTube namanya Opini Rakyat, yang di captionnya itu tertulis Titik Soeharto dan Marinir turun tangan, buru Jokowi, Opini Rakyat gitu. Nah ketika kita buka nih, kita tonton nih dari awal sampai akhir, ternyata itu adalah beberapa konten yang digabung jadi satu, dan salah satunya ada presenternya tampil langsung, bisa dilihat di layar belakang saya. Jadi masih unyu-unyu presenternya. Jadi dia kemudian menyimak, di sini kan ada Said Didu tuh yang memang terkenal sebagai tokoh yang banyak bersuara terkait dengan pagar laut ya. Nah salah satu video yang menayangkan Said Didu diambil oleh si kawan ini yang pakai kaos oblong ini. Nah kemudian di situ kira-kira Said Didu mempersoalkan pagar laut ini gitu ya. Dan di situ dia tidak menyinggung soal Titik, tidak menyinggung soal Jokowi yang ada di sini. Penjelasannya di sini. Dia cuman bilang Prabowo luar biasa lah, intinya memuji Prabowo yang berani membongkar pagar laut itu. Apresiasi lah dari rezim sebelumnya, walaupun Jokowi kita tahu, Said Didu kita tahu sangat tidak suka dengan Jokowi. Gitu ya. Nah, tidak ada satu kata pun dari Said Didu di situ ataupun kawan yang di sebelahnya ini, saya lupa namanya. Oh itu Edi lah pokoknya namanya. Ya, Edi. dari FNN ya. FNN Forum News Network. Ya. FNN. Nah dia tidak menyebut Titik, tidak menyebut Jokowi, apalagi kata buru gitu ya. Nah tapi itu muncul dalam captionnya yang ada di channel ini. Opini Rakyat ini ya. Opini Rakyat ini. Nah setelah selesai ini tayang videonya Said Didu, yang bersangkutan presenternya ini membacakan salah satu berita di media online yang judulnya nyenggol Prabowo, aksi Titik Soeharto desak ungkap dalang pagar laut ilegal, tuai pujian .2, ibu negara memang keren. Jadi media online ini memberitakan Titik Soeharto yang datang ke sana. Memang sempat datang ya. Datang. Titik Soeharto memang datang ke sana naik tank amfibi itu. Kemudian dia bersama dengan Menteri KKP Wahyu Trenggono ada di sana. Kemudian juga sempat di doorstop oleh beberapa media. Itu medianya beberapa media menayangkan itu.
Memang titik ada di sana, tapi bukan memburu Jokowi, karena di informasi yang diberitakan oleh teman-teman di media mainstream itu tidak ada keterangan bahwasannya titik menyebut atau menduga pelakunya ataupun berburu siapa, itu nggak menyebut nama. Sehingga yang muncul informasi tentang buru Jokowinya itu hanya klaim sepihak yang dilakukan oleh opini rakyat yang ada pada captionnya ini. Di informasi yang dibacakan oleh yang presenternya ini hanya membacakan berita, dan itu juga tidak ada tentang informasi buru Jokowi juga. Begitu Bang Rep. Ya, jadi memang beberapa orang mengambil kesimpulan sendiri ya bahwa dan menggunakan mulut dari beberapa tokoh untuk memburu atau mengadili Jokowi, padahal tidak ada satupun tokoh yang mengatakan itu. Nggak ada di tokoh di sini, nggak ada di informasi yang dia sampai pun juga nggak ada, tapi di caption narasi channelnya itu ada. Ini opini rakyat memang si mas-mas itu yang ngelola atau dia sering muncul di. Benar. Jadi dia YouTuber lah ya ini ya. Iya, jadi sepertinya kalau lihat dari karakter dia memang ingin, nggak tahu ya, apakah dia memang cita-cita masuk TV atau jadi presenter, saya nggak tahu ya. Dari pola yang dia lakukan itu ya mirip-mirip seperti itu, seperti seorang presenter membacakan berita gitu. Oke, paling mungkin tampilannya make upnya lebih putih dikit lagi ya paling ya. Dari isinya dari opini rakyat memang rata-rata itu rata-rata ya? Seperti itu. Bombastis isinya. Bombastis. Jadi memang dan videonya opini banget. Dan videonya ngambil dari mana-mana. Dari mana-mana. Jadi dia memang sudah menamakan channelnya opini rakyat, dan dia memposisikan sebagai rakyat ya. Jadi opini dia sendiri. Cuman yang sangat disayangkan, opini yang dia sampaikan ini langsung karena ada orang lain di sini. Ya. Di sini disebutin titik, dia beropini tapi menyebutkan sumbernya itu titik yang mau buru Jokowi. Jadi soalnya tuh jadi berita yang sama dia diambil gitu ya. Padahal si Mbak Titik nggak pernah ngomong begitu. Dan kalau dia mau mengkritik langsung dan menyebut Jokowi harus diburu dengan pagar laut, ya silahkan beropini itu langsung. Tidak menyebut orang lain dalam informasi yang dia sampaikan. Siapa namanya nih? Opini rakyat ini nggak ada namanya? Nggak ada namanya, di sini nggak disebutin. Biasanya kan ada, kalau presenter itu satu lagi itu. Kalau presenter harus nyebutin nama dulu. Ya, nyebutin nama. Dia bikin timeline gedenya kritik ya, kertas politik ya namanya. Di atasnya ya kritik, kertas politik, opini rakyat. Opini rakyat. Ya, lumayan nih idenya nih. Cuman memang masnya mengambil comotan opini pendapat orang yang padahal orang itu tidak ngomong soal itu. Nah, itu yang berbahaya buat kami. Kan itu menyesatkan, jangan sampai orang akhirnya berpikir Mbak Titi benar-benar memerintahkan untuk semua memburu Jokowi, memerintahkan semua orang untuk memburu Jokowi, padahal dia nggak pernah ngomong begitu. Kecuali kalau dia ngomong sendiri ya. Iya. Kecuali memang ada karena saya coba tracing sumber resmi, karena kan Titi ada di sana, ada media juga ada di sana. Ya. Nah, ketika Titik ngomong itu pasti teman-teman media ini menulis itu, dan itu nggak ada gitu ya. Artinya ini klaim sepihak oleh kawan yang opini rakyat ini. Dia berapa ya subscribernya udah? Lumayan nih Bang, 3.000 hampir 4.000. Dan kayaknya dia dipelihara karena memang yang nonton lumayan banyak ya. Enggak terlalu banyak, untungnya enggak terlalu banyak. Video ini itu ditonton sekitar 50-an. 50 orang. 50 orang per view lah. Oh. Bukan 50.000 ya? Enggak Tadi saya pikir 50 ribu itu. Enggak sampai dia. Oke. Lagi nyari penonton. Lagi nyari penonton. Masih mencari subscriber. Gak usah kita ajarin lah caranya. Gak usah kita ajarin. Nanti makin ini. Paling saran kita buat Mas Opini Rakyat, beritanya yang bikin kontennya yang sesuai dengan fakta aja. Ya. Karena semakin Anda bikin yang gak sesuai fakta, netizen semakin pintar gara-gara dia nonton kita nih Viral Tapi Hoax. Jadi kalau Anda udah ngambil nyomot gambar dari orang, judulnya bombastis, tidak pernah ini, Anda bakal ditinggal. Jadi bikin yang sesuai fakta. Karena sekarang banyak orang yang udah nonton fakta aja, bukan versi opini yang Anda kembangkan. Gitu. Udah nggak usah diajarin, biar yang nonton sedikit ya. Memang ini kita juga harus nyinggung juga, misalkan kenapa tanggul laut atau pagar laut itu dikaitkan dengan Jokowi. Kenapa dia bisa berkesimpulan seperti itu? Itu menarik itu sebenarnya untuk dikulik, Bang. Bener. Kenapa ya?
Kan status PIK itu kan PSN, Oh, iya, tapi iya. bukan seluruhnya gitu. Oh. Dan banyak informasi yang beredar, proyek PIK seluruhnya itu adalah PSN. Gitu. Padahal bukan ya. Padahal bukan. Ya. Dalam hal ini saya bukan membela pemerintah ya. Ya. Yang di berstatus PSN itu nama proyeknya itu salah satu lokasi di PIK. Nama proyek itu Coastal sebentar. Green Area dan Eco City, namanya Tropical Coastland. Dan itu luasnya kurang lebih 1.700 hektar. 1.200 hektar. Iya, berdampingan dengan lokasi Si pagar laut. ini. Tapi Konon pagar laut itu kabarnya. bukan PSN Ya. sebenarnya. Kalau dilihat penjelasan dari sini itu nggak masuk. Nggak masuk. Karena yang coastland aja yang tropical coastland aja yang masuk. Karena itu kayak ekotourism termasuk Ya. bakau, tanaman bakau dan lain-lain. Karena memang kata-kata PSN itu sakti sih. Lah iya di jagat militer Iya. Bang kalau udah berstatus Kalau udah PSN kan, dulu saya waktu SD, SMA apa ya, proyek strategis nasional itu kayak pemancar di TVRI, Ya. pembangkit listrik, nah itu dikawal tuh proyek strategis kan, karena untuk kepentingan publik, publik banyak, Benar. bukan publik yang sedikit ya. Kalau publik yang sedikit sih bukan strategis sebenarnya. Oke, tapi ya itulah, itu sudah berjalan. Jadi buat teman-teman informasi terkait dengan Mbak Titik Soeharto turun tangan untuk ikut memburu Jokowi terkait dengan polemik pagar laut, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Karena Mbak Titik waktu datang tidak mengatakan buru Jokowi, dia hanya ingin melihat apa yang diinformasikan oleh rakyat di Banten dan ikut menyaksikan pembongkaran pagar. Nah, bagaimana kasus pagar laut ini sekarang? Kasusnya langsung berhenti setelah LPG 3 kilo jadi berita. Itu bukan pengalian isu, cuman ini aja ya, lewat aja. Cuman isunya jadi tergeser. Jadi orang udah nggak fokus lagi tentang pagar laut dan siapa pelakunya, siapa yang magerin, sampai sekarang hilang begitu aja. Sekarang beralih ke berburu kepala desa Kohot. Pak Arsin bin Arsan. Lagi ngumpet sekarang dia. Ya punya mobil itu ya. Mobilnya apa sih? Ada Honda Civic sama itu SUV mewah itu Rubicon ya. Sekarang Lurah Kohot ini lagi diburu, lagi dicari di mana keberadaannya. Oh, pergi hilang ya? Hilang. Jadi waktu diperiksa lurahannya sama Barreskrim, beliau nggak ada di rumah. Iya. Rubiconnya juga nggak ada. Ya, coba Rubiconnya mana? Coba dicari di beberapa hotel setempat, kali aja ada di dalam ya. Kita juga nggak tahu. Mungkin Bang Arsin Lurah Kohot kalau lagi nonton sekarang ya inilah muncullah biar jelas ya. Tapi kan Bang Arsin ini kan cuman pion aja lah. Iya. Dia mah nggak seberapa lah. Jadi saya jadi ingat sejarah Bang ketika bicara Banten Kohot itu. Iya. Belanda pertama kali masuk ke Indonesia itu ada di Banten. Ya. Dan Belanda menjajah Indonesia bermula dari Banten. Oh gitu ya? Iya. Sejarah itu. Sejarah tuh ya? Sejarah itu mengatakan jadi Belanda masuk dari Banten, masuk ke Jakarta, baru VOC berkuasa. Oh, bisa kebalikannya berarti. Jangan-jangan kebangkitan itu berasal dari Banten juga. Nah, ya kita berharap seperti itulah. Ya, lewat ada tokohnya siapa ya? Tokohnya siapa namanya? Pak Khalid. Iya. Yang memperkenalkan istilah logika penjajah. Ngeri. Gara-gara dia tuh penjajah mencari jadi sejarah Banten ya. Wah, ternyata penjajahan itu mulai dari Banten, penjajahan Belanda. Iya. Dari sana kita dijajah 3,5 abad. Iya. Pak Khalid ini memang fenomenal ya. Meskipun nggak punya seragam, bukan utusan khusus, apalagi staf khusus, bukan pesulap. Kemudian dia nggak digaji negara, tapi dia lebih mulia dan punya integritas dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Ya nggak usah intelektual organik yang berasal dari mungkin kata banyak makan ikan kali ya. Iya kan? Mungkin ya. Ya banyak makan ikan, bukan makan cilok. Oke. Dan makanannya bukan gratis kali ya, cari sendiri ikannya. Iya. Oke, berikutnya
rumah ini menakutkan nih memang nih informasi nih. Kabar terbaru di Bekasi pula. Di Bekasi pula nih. Nih Anda harus denger nih ya. Rumah yang belum bersertifikat elektronik pada tahun 2026 akan menjadi milik negara. Karena lagi musim sekarang sertifikat yang fisik akan berubah jadi sertifikat yang elektronik. Ya. Seperti KTP ya. Jadi seperti KTP KK udah elektronik sekarang. Nah, ini sempat pro kontra dan banyak orang yang percaya, termasuk ibu saya, Mas itu buruan sertifikat rumah di elektronikan gitu. Nah, ini gimana nih beritanya kok sampai cukup viral nih beritanya nih? Iya benar. Sampai di grup RT saya juga beredar bang. Pak RT pada ditanyain, Pak RT bilang, ya tunggu dulu ya, saya konfirmasi kelurahan dulu ya. Jadi ya memang ini isu yang informasi yang sangat dekat ya bagi publik terkait dengan sah atau tidaknya sertifikat gitu. Nah apalagi belakangan ini kita tahu ada masalah sertifikat yang banyak sekali. Ada yang laut yang bisa disertifikatkan, ada rumah yang udah punya SHM, ada SHM lagi di atas ada itu, SHM gitu lagi ya. Jadi ada SHM di atas SHM. Kemudian rumahnya dihancurkan karena kalah di pengadilan. Begitu dihancurkan kata BPN diganti. Enggak, itu salah. Cuman ada di Uganda kayak gitu tuh. Iya, habis itu bilang gantinya 25 juta katanya. Terus diganti harga 25 juta. Harga Honda Vario katanya. Honda Vario aja enggak, Honda Vario 25,5 sekarang. Udah enggak laku. Paling ya Beat lah masih agak mending ya. Iya. Beat buat ojek untuk bangun rumahnya. Oh gitu. Kasihan sebenarnya masyarakat ini dan itulah orang Indonesia. Begitu diwawancara, saya lihat wawancara, gimana Bu rumahnya dihancurkan, terus diganti 25 juta, nggak apa-apa, alhamdulillah. Itu orang Indonesia tuh, bayangin coba. Luas sekali hatinya. Hatinya luas, ikhlas, tinggal pemimpinnya aja yang harus lebih baik. Itu aja yang penting. Saatnya sekarang ya, masalah kita kembali ke sertifikat tadi. Ya BPN ya harus berbenah lah terhadap masalah ini dan menyelesaikan. Kemarin katanya RDP sudah jalan ya di DPR terkait masalah-masalah ini. Nah, kembali ke elektronik. Nah, memang di kementerian atau di Badan Pertanahan Nasional ini membuat kebijakan untuk mendigitalisasi sertifikat. Namun bukan berarti sertifikat yang lama yang asli ataupun yang kertas yang masih kita pegang yang hijau itu bukan berarti itu nggak sah. Nah, itu sudah dibantah oleh BPR sendiri, BPN sendiri. Dia bikin pengumuman resmi di website dan di Instagram dan media sosialnya. Jadi yang lama masih berlaku, tapi ketika ada katakan ngurus royal misalkan. Nah, ketika ngurus roya, nah saat itulah itu yang lama ini akan diganti menjadi digital. Dan yang digital ini bisa di print dan lain-lain. Sama saja sebenarnya. Cuman dokumentasinya bisa udah ada QR code-nya. Nah, kalau yang lama kan nggak ada QR code-nya tuh. Nah, tapi itu tuh masih tetap berlaku. Itu sudah dibantah oleh BPN-nya. Cuman masalahnya ada konten kreator yang kemudian mengedarkan informasi ini saya nemukannya di Facebook, ada di TikTok, saya lihat di TikTok gitu ya. Nah, ini beredar luas gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah, ini beredar luas sementara informasi bantahan dari BPN itu orang yang menduplikasinya nggak sebanyak yang menduplikasi konten kreator tadi gitu ya. Emang nih konten kreator mungkin nih influencer juga ya, agak sembarangan ya. Mungkin dia mungkin pengen jadi staff sus kali dia. Mungkin kan lagi musim kan. Lagi musim ya. Iya, mungkin yang banyak PHK bisa daftar di staff sus kali ya. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti pemindahan dari sertifikat yang berbentuk kertas fisik menjadi elektronik tidak serta-merta yang fisik itu menjadi tidak berlaku kan? Cuma kita akhirnya punya sebenarnya lebih safe sebenarnya. Jadi kalau misalkan sertifikat fisiknya hilang, kita masih punya elektroniknya. Dan itu bisa di-print. Bisa mau di-print mau enggak gitu ya, terserah kita kan. Ya. Justru itu lebih aman sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan kebakaran ataupun hilang gitu kan, itu kan masih bisa kesimpan. Sama lah kayak kartu elektronik kita rusak tinggal print lagi. Print lagi. Kenapa
infonya malah justru yang beredar yang elektronik akan menghapuskan semua sertifikat yang fisik. Kalau nggak salah 2026 itu memang pemerintah status tanah non sertifikat. Girik Kan ada gitu. girik dan itu saya AJB baca juga tuh ya. dan lain-lain itu 2026 itu dianggap sudah tidak berlaku. Jadi harus kita kalau dalam surat menyurat pertanahan itu yang diakui sebagai tanah yang diakui oleh pemerintah secara hukum itu adalah sertifikat gitu. Makanya ketika kita ke bank yang berlaku itu sertifikat. Girik nggak berlaku. Girik nggak berlaku. Nah gitu terus buat bagaimana nasib tanah yang girik akhirnya? Girik kalau itu yang harus kita datangkan dari pakar itu pakar kayaknya. Jubir BPN lah ya. Jubir BPN. Harusnya ya. Karena gini bang, ini bersentuhan juga dengan kepemilikan tanah wilayah juga gitu. Ya. Saya juga sempat bingung ketika mempelajari ini. Bagaimana dengan status tanah wilayah, status tanah adat yang itu tidak nggak ada boleh. sertifikatnya kan? Kadang-kadang adat tidak mau mensertifikatkan itu. Ya. Karena khawatir disalahgunakan oleh pemimpin. Sementara adat dia mereka. udah ada di situ udah puluhan tahun. Benar. Ya. Nah itu gimana jadinya? Ya itu kita harus mendatangkan pakar untuk mengkaji itu tuh. Karena nanti bisa tiba-tiba ada proyek PSN, tanah itu udah dimiliki oleh PT undur-undur gitu. Ada kayak gitu kan? Ada kasus kayak seperti itu kan. Jadi di sisi lain kalau kita tidak pegang SHM sertifikat, kita nggak aman. Nggak gitu aman ya. ya. Karena ada klausul kalau nggak salah jika tanah itu ditelantarkan berapa tahun negara bisa mengambil alih itu gitu ya. Ya, saya sebagai orang yang pernah mengurus sertifikat balik nama orang tua yang udah meninggal dari Girik, terus balik nama ke nama salah satu keluarga kita, susahnya naudzubillah min dzalik. Udah sulit di kelurahannya susah, kalau nggak ada pelicin, nggak usah pelicin nggak bisa keluar. Gak lancar ya. Kita mesti menghadirkan saksinya RT, RW atau orang sekitar, mesti kita kasih duit juga. Di pengadilan ada yang nawarin. Mau cepet kalau mau menang ini Pak, kalau enggak ya enggak. Ditawarin pakai pengacara juga. Ada di pengacara negara ini. Iya. 25 juta. Gak kebayang itu. 40 juta lah, menang aja belum. Jamin menang nggak? Ya enggak gitu. Terus kita akhirnya nggak pakai pengacara, maju sendiri, beneran kalah. Padahal nggak ada lawannya, cuman nggak balik nama tanah kita sendiri. Iya. Kalah sampai hari kita, ampun dah nih negara kita gini amat ya. Ini tanah-tanah engkong gua, gua mau balik nama ke nama gua, kagak bisa. Dan kita dianggap kalah gitu. Iya. Saya bilang, aduh ampun dah. Kebayang sih bang, saya aja ngurus roya aja. Itu udah minta ampun. Ini ngurus roya, datang petugas, itu kan di aturan kan dia petugas negara yang nggak boleh kita kasih duit, minta duit. Gitu. Ini gimana? Jadi kalau hakim pengen melihat fisik kan kita ada satu waktu si hakimnya harus datang ke lokasi. Datang ke lokasi itu biayanya kita yang tanggung. Wow. Padahal kita udah bayar biaya pengadilan. Ya. Terus negara sudah menggaji udah menggaji dia. Minggu depan saya akan lihat tanah Anda ya. Saya akan lihat tanah Anda. Nanti saya akan tanya sama saksi ada di situ. Tolong Anda siapin aja. Nanti biayanya sekalian Anda bayar ke administrasi. Itu kita bayar 1,5 juta apa. Wow. Jadi biaya hakimnya, perjalanannya, makanya kita yang bayarin. Coba. Terus kita harus manggil RT-nya. Ya kita kasih duit lagi. Saksi kita kasih duit. Duitnya habis, tanahnya nggak menang. Wah, ini akhirnya luas tanahnya kayaknya ini. Aduh, bukan luas lagi. Akhirnya kita bilang ya udahlah, kita biarin dulu aja karena capek. Dan itu yang terjadi sekarang. Makanya urusan tanah ini pelik. Makanya banyak orang suka bunuh-bunuhan ya untuk urusan tanah dan sampai mau bunuh diri ada orang kayak gini. Dan yang punya dompet tebel aman aja kan? Dia yang menang. Nguruskan. Jadi wajar ketika seorang yang beli gas 3 kg di Tangerang, jangan ganggu kemiskinan saya. Iya, benar. Karena kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mereka itu ya gas 3 kg gitu. Karena itu anak mereka bisa makan dengan enak, dengan nikmat hanya dengan gas 3 kg.
Tapi kemudian ya diganggu juga. Tapi alhamdulillah dibatalkan ya. Seperti teman-teman RRI ya yang sekarang Ya, sedang semoga itu benar ya, karena kelangkaan gas 3 kg masih terjadi. Masih terjadi. Oke, kita sudah bedah rumah yang belum bersertifikat, rumah Anda yang belum bersertifikat elektronik, yang sekarang masih punya sertifikat fisik, diinfokan akan diambil alih negara kalau belum berpindah ke elektronik. Itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Nanti kita coba bedah minggu depan soal benar nggak tanah Girik tahun 2026 tidak diakui lagi oleh negara. Ya. Terus apakah memang harus buru-buru sementara kita ngurus perpindahan balik nama aja itu bisa 8 bulan di pengadilan. Ya, 8 bulan di pengadilan. Bagaimana berganti sertifikat kita mungkin bisa 2 tahun kali baru selesai. Oke, selanjutnya soal mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dipanggil Presiden Prabowo ke istana. Ini terkait dengan isu reshuffle. Karena kan diisukan akan ada reshuffle nih beberapa menteri, kan Prabowo kemarin udah kasih kode ada raja-raja kecil yang berusaha untuk menolak penghematan. Tapi Pak Prabowo tidak menyebutkan siapa raja kecil itu. Pak Prabowo kan lagi seneng main kode nih. Padahal harapan kita sebagai presiden, Pak Prabowo jangan lagi main kode gitu. Langsung gas. Oke gas, sebut nama. Jadi jelas. Ya kan? Jadi jangan ngasih kode. Ngasih kode itu cukup pengamat aja. Benar. Kalau presiden langsung sebut nama, ini adalah raja kecil, saya akan ganti. Nah, itu baru. Nah, ini gimana beritanya? Jadi ini momentumnya pas, dia mencuri momentum ya. Jadi ada mantap nih ya, ini orang ini keren ya. Dan kebetulan ada isu reshuffle, ada masalah di laut gitu kan. Dan Pujiastuti kan sempat ketemu Prabowo deh. Videonya sempat beredar, saya sempat terima. Nah, itu dulu kali ya. Ini video yang lama ini. Oh, video lama itu. Ini videonya 2003, Bang. Jadi kalau dilihat di video yang tipu juga saya ini. Ini bangunan, kalau kita pernah ke Kemenhan ya, ini bangunan Kemenhan sebenarnya di Kementerian Pertahanan. Oh. Kalau diputar lebih detail itu adalah bukan istana, bukan ini pintunya, Bang. Jadi lebih indah lah istana ya. Lebih indah lah. Jadi yang video ini adalah Susi Pujiastuti diundang oleh Prabowo datang ke Kemenhan. Waktu itu masih sebagai Menteri Pertahanan. Nah, Susi membawa anak dan menantunya waktu itu. Ya, orang bule ya. Bule. Dan sempat ada dialog, bisa bahasa Indonesia nggak, gitu. Sedikit kata si menantunya. Nah, di situ mereka bertemu, pas keluar sempat ada semacam doorstop. Ya. Ada Prabowo, ada Susi. Nah, di situ Susi bilang, saya diundang berbalas tamu ya. Apa namanya, berbalas berkunjung. Karena sebelumnya katanya Prabowo datang ke tempat Susi, Pangandaran ya. Ya, makan steak katanya. Ya. Nah, sekarang giliran saya dipanggil Pak Prabowo datang ke Kementerian Pertahanan. Begitu di 2023. Jadi bukan video baru tuh ya. Video baru 2003 masih sebagai Menteri Pertahanan. Dan tapi karena momennya pas, ya, isu reshuffle dan pagar laut, akhirnya ini ada di mana? YouTube ya? Ini di short, ada di Facebook. Berarti yang naikin banyak dong ya? Banyak ini, karena kan ya tahu sendiri Prabowo dan Susi itu punya fans fanatik juga kan. Iya. Dan itu wah, ini Susi boleh nih jadi. Boleh juga nih ya, boleh juga. Apalagi kita kenal dia cukup keras kan. Gitu. Ya. Gitu ceritanya. Ya, cukup berani kalau ada kapal asing yang mengambil ikan langsung yang terkenal dulu tenggelamkan gitu kan. Bahasa yang terkenal dulu. Oh, jadi ini naiknya di beberapa channel kayaknya, di beberapa platform ya. Oh iya benar. Salah satunya di Twitter, akunnya Setyaki 2296570 dan narasinya kira-kira seperti ini. Kode keras. Dia nggak menyebut sih. Ini calon menteri enggak sih. Cuman kita bisa melihat kode kerasnya yang disampaikan oleh si Setyaki ini bisa ditebak gitu. Apalagi Ibu Susi Pujiastuti dipanggil Pak Presiden ke istana
Menteri Kelautan dan Maritim, ya tanda-tanda emoticon, tunggu tanggal mainnya. Jadi seolah-olah dia menjelaskan kepada kita secara tersirat Susi akan masuk ke dalam barisan istana. Istana setelah reshuffle ya. Ya. Saya udah tahu sih beberapa nama yang akan di reshuffle. Siapa, Bang? Ada beberapa. Ada ada gitu. Kode lagi. Kapan itu rencananya, Bang? Antara habis lebaran kayaknya. Jadi kasih kesempatan menteri-menteri itu untuk berlebaran dulu menjadi menteri. Oh, oke. Jadi open house dulu. Ya kan nggak enak kan, belum lebaran udah di reshuffle masa. Itu terkonfirmasi itu, nggak hoax kan? Itu terkonfirmasi nggak? Ada yang ngomong begitu. Sumbernya ada. Ada. Oh, okay. Sumbernya ada, cuman nggak enak saya kasih tahu. Di lingkaran 1, lingkaran 2. Ring 1, ring 2, ring 3. KW1 lah. KW1 ini, KW1. Ada lah beberapa. Ini baru gosip ya, belum. Iya. Kalau ini info aja. Info ordal. Gitu. Jadi habis lebaran karena cepet banget, belum ada beberapa ini. Jadi kasih buka puasa bersama dulu, open house dulu, nanti baru diumumkan. Ini yang ngurus apa yang biasanya kan di itu? Hah? Yang ngurus air, udara. Ini kayak Avatar. Air, udara, api. Sama angin. Oke, jadi informasi bahwa Susi Pujiastuti dipanggil Presiden Prabowo ke istana untuk masuk kabinet gotong royong. Nih, gotong royong bener ya? Merah putih. Kok gotong royong, Jokowi banget nih. Merah putih. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena itu video lama ketika Bu Susi diundang ke kantor Kemhan. Waktu itu Pak Prabowo masih jadi Menteri Pertahanan. Selanjutnya ini ada video yang beredar bahwa ada polisi di Amerika Serikat masuk Islam setelah kebakaran hebat di Los Angeles. Ini benar begini nih. Jadi kita tahu ya peristiwa kebakaran di Los Angeles dan California ya. Kebakaran itu cukup hebat dan terbesar ya sejak mungkin beberapa abad terakhir yang terjadi di Amerika ya. Nah, banyak sekali informasi-informasi yang kemudian kayak bersifat hidayah, bersifat spiritual dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Nah, ini salah satunya yang kami temukan. Video ini asli, benar. Saya udah cek, Bang. Video ini memang asli di Los Angeles, iya benar. Tetapi bukan karena kebakaran yang terjadi di sana. Video polisi duduk tuh benar. Bukan, yang video yang ada yang di dalam masjid. Oh, di dalam masjid. Yang ada ustadznya juga ya? Ada ustadz yang pakai songkok, kemudian ada polisi di tengah yang sedang bersyahadat. Ada audiens yang menyaksikan dan itu memang ada. Dia bersyahadat masuk Islam. Tetapi itu bukan tahun 2025 ya ini. Oh, bukan setelah kebakaran. Bukan karena peristiwa kebakaran, tapi ini tahun 2023. Dan saya cek, kita kan bisa cek nih di belakang di si ustadz ini ada ada marmer, kemudian kalau kita lihat ke bawah ini ada karpet birunya. Nah, kemudian saya search, kita pakai Google cari masjid di California. Nah, ketika saya coba cari masjid di California, saya lihat fotonya, saya cocokin karpetnya, ketemu. Ternyata ini masjidnya orang Indonesia. Oh. Nama masjidnya At-Thohir. Oh, punyanya Erick Thohir ya? Iya. Ini dia bener yang di Los Angeles kan? Iya, di Los Angeles. Kebetulan keluarganya Erick Thohir bersama kakaknya, adiknya ya. Siapa nama adiknya? Boy Thohir itu membangun 2 masjid. Yang satu ada di daerah Cimanggis kalau nggak salah ya. Cimanggis. Jadi kalau Anda keluar tol Sumarekon Cimanggis itu langsung ada masjid At-Thohir yang megah, dan mereka juga bangun. Saya diajak tuh waktu peresmian yang di Cimanggis. Oh, bukan yang di LA. Yang di LA saya nggak diajak.
biaya Banyak mahal Pak, kayaknya. banyak. Ya, ini Pak Erik gimana sih masa Cimanggis doang. Nah, waktu di LA ada beberapa yang diajak, Pemret saya nggak diajak. Oke. Gitu. Itu peresmian Masjid At-Thahir juga di Los Angeles. Mungkin ini kali ya. Ya mungkin Iya, ya. iya, iya. Ini ada di Los Angeles. Jadi pertama ketika saya searching ketemu At-Thahir, memang yang ada di Cimanggis ini loh. Ada juga di Indonesia. Cek lagi di Los Angeles ternyata ada. Karpetnya sama dan background belakangnya itu sama. Nah, Oke. Dan lihat gaya berpakaian ustadznya juga sama dengan gaya berpakaian komunitas Islam yang ada di Indonesia sana ya, dan Indonesia di sana ya. juga ya. Tapi songkoknya khas banget Indonesia ya. Dan wah ini benar. Nah sekarang peristiwanya tahun berapa? Ya. Nah saya cari lagi baru ketemu ini adalah 2023, bukan 2025. Jadi nggak ada informasi bahwasannya polisi Los Angeles masuk Islam setelah saksikan kebakaran hebat itu. Ya. Itu sama sekali tidak berdasar. Ya. Ini adalah hoax. Tapi dia masuk Islam Ya. tapi 2023. Jadi 2023 bahwa videonya benar atau fotonya benar bahwa ada polisi bersyahadat. Benar. Tapi alasannya bersyahadat bukan karena kebakaran. Bukan. Karena itu kejadian tahun 2023, 2023. sementara kebakaran tahun 2025. 25 ya. Ini yang paling enak memang dibuat Ya. hoaxnya ya. Dan banyak yang percaya. Banyak yang percaya. ya. Udah di sharing satu dari grup ke grup gitu kan, Iya. dari grup RT masuk ke grup Iya, keluarga, iya. muter lagi besoknya si Iya, lagi iya. yang muterin gitu. Ya. Jadi memang yang namanya perjalanan spiritual aja bisa dibikin hoaxnya. Ya. Ya, karena orang memang kalau ada urusannya udah urusan spiritual, Ya. urusan agama itu lebih cepat menerimanya tuh, Mm-mm. meskipun informasinya tidak benar. Nah, kita bukan soal bahwa itu tidak boleh, tapi kita nih soal kebenaran dari sebuah peristiwa. Bahwa peristiwa itu ada iya, Ya. tapi relevansinya dengan situasi yang sekarang itu tidak relevan karena itu terjadi tahun 2023. Tugas jurnalistik adalah merelevankan satu peristiwa, berita dengan peristiwa yang fakta yang terjadi. Dan cerita bahwa polisi Los Angeles masuk Islam karena kebakaran itu tidak benar, karena foto itu terjadi tahun 2023. Ini yang nyebarin siapa nih Nil? Ini banyak Bang, ada di TikTok, Karena ada di Facebook, Saya ada terima dari ibu saya justru. di TikTok ada, di Facebook juga ada. Jadi kontennya itu di cloning. Jadi karena banyak, saya males nyari siapa yang awal nih. Oh ya, karena udah kebanyakan ya. Iya. Karena ibu saya ngirimnya Yang di TikTok atau di TikTok ditambahin kalimat dia sendiri, Subhanallah inilah ini kayak gitu Oh. gitu. Jadi ini kayak yang di TikTok itu udah nge-like-nya 2.500, Waduh. komen udah yang nge-share 178 Ya, gitu. ya. Banyak sekali. Memang bagus beritanya, informasi juga bagus gitu. Cuma tidak relevan dengan cerita bahwa terkait dengan kebakaran Los Angeles. Itu aja sih yang paling kita ingin jelaskan. Bahwa itu fakta iya, tapi peristiwanya tahun 2023. Kenapa dia bersyahadat ya kita belum tahu. Tapi nggak ada urusannya sama kebakaran Los Angeles. Karena yang fakta itu ketika kebakaran Los Angeles itu ada yang fakta ketika Uya Kuya lagi bikin konten di depan rumah orang yang kebakaran dan diusir. Iya. Itu fakta kalau itu. Uya Kuya tuh anggota DPR ya? Anggota DPR itu. Anggota DPR ya? Ngapain dia kesana ya? Karena itu ya apa namanya? Wilayah dia kan daerah pemilihannya luar negeri dan iya ya. Di Amerika ya? Di Amerika, luar negeri, Amerika termasuk kan. Los Angeles kan juga ada warga Indonesia juga. Oh. Nah, apa namanya kalau berkunjung ke daerah pemilihan itu? Ya, ke dapil ya. Mm-mm. Tapi namanya lupa ya. Reses. Reses. Dia menyebut mereka itu dia reses. Reses gitu. Oke. Hebat juga nih Bang Uya ya. Cuman ya bikin konten jangan di depan rumah yang lagi kena musibah ya. Nggak enak juga dilihatnya. Tapi dia udah minta maaf ya, udah mengklarifikasi. Ya udahlah kita maafkan. Orang Indonesia kan baik. Baik. Oke. Video polisi AS masuk Islam setelah kebakaran Los Angeles kita nyatakan hoax ya. Karena peristiwanya tahun 2003 dan masuk Islamnya bukan karena kebakaran Los Angeles. Bahwa videonya fakta memang fakta, tapi bukan karena terkait dengan kebakaran, karena kebakaran 2025 itu video tahun 2023. Kejadian di Masjid At-Thahir. Semoga almarhum dari Bapak Erick Thohir diterima ya amal-amal karena dibuatkan masjid oleh anak-anaknya, anak yang soleh dan berakhlak itu pasti ya.
karena beliau dari BUMN. Mungkin anak-anak sekarang kalau ditanya dari mana Anda tahu info akhlak, dari Pak Erick Thohir. Akhlak BUMN. Berikutnya, pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina yang beredar luas setelah LPG 3 kilo langka. Dan ini sempat cukup beredar banyak nih. Karena ada tetangga saya pengen punya kenalan orang Pertamina nggak? Saya mau bikin ini nih, bikin pangkalan LPG. Nah itu gimana nih infonya? Jadi memang Bang, pangkalan ini ada kewenangannya ada di Pertamina. Jadi Pertamina yang kemudian menentukan siapa yang bisa jadi pangkalan, itu kewenangan dari Pertamina. Dan kebetulan orang tua saya punya pangkalan di kampung. Di mana tuh? Di Padang. Oh, di Padang. Dan itu dulu pangkalan minyak tanah. Oh, minyak tanah ya. Minyak tanah dulunya. Karena konversi jadi pangkalan LPG. LPG 3 kilo. Nah, jualnya 3 kilo doang apa yang 12 kilo? 12 kilo juga ada. Karena ada kewajiban menjual yang 12 juga, 3 kilo juga didistribusikan. Nah, memang banyak yang tertarik dan ingin mendaftar. Biasanya adalah ketika gas LPG itu langka. Nah, ketika langka, orang nyari nih, wah kayaknya enak nih bisnis gas 3 kilogram gitu kan. Nah, termasuk kemarin tuh, wah kayaknya enak nih. Kalau langka harga bisa kita naikin ya. Gitu. Memang sih saya sih jualnya, kita pangkalan jualnya HET, tapi teman saya kan bisa jual lebih tinggi gitu kan. Seperti itu. Padahal dalam ketentuan pangkalan itu pangkalan itu seharusnya punya mendaftarkan warga yang kemudian yang berhak mendapat itu. Misalkan di RT ini berapa kakak, dan jatahnya sesuai dengan yang ada di kakak tersebut. Nah, seringkali pangkalan ini mengabaikan itu. Jadi siapa yang berani ngambil banyak dan dia bayar tunai di depan gitu. Ya itu yang dilayani. Makanya ada foto ada seorang artis yang di rumahnya ada LPG 3 kilo. Benar. Padahal hartanya 1 triliun lebih katanya. Jadi saya nggak tahu artisnya siapa. Pokoknya hartanya 1 triliun aja. Yang nggak tahu hartanya berapa. Saya nggak tahu. Kaget gitu kan. Kaget. Saya punya 2 triliun juga saya tahu harta saya 2 triliun saya paham karena saya tahu sumber uangnya dari mana. Oh, 2 triliun. 2 triliun harta saya. Ada beberapa pengusaha yang naruh uang. Ini saya mau bikin klub bola ini. Klub bola namanya Persijak. Bikin beach club juga nggak? Enggak, bola nih. Persatuan Sepak Bola Jati Makmur. Persimur aja namanya. Nah, terus akhirnya banyak pangkalan yang tidak tertib sebenarnya ya. Nah, ini yang mau ditertibkan pemerintah sebenarnya ya. Jadi ya saya ngakui sendiri misalkan di pangkalan banyak yang nggak jujur, ya itu terjadi apalagi ketika serapannya sedikit, sementara dia harus duitnya harus berputar kan? Dia harus ngambil barang yang masuk harus diambil, sementara serapannya sedikit katakanlah orang pada malas masak gitu gasnya awet. Lah ini mau dikemanain gitu ya. Seringkali pangkalan itu terjebak di situ. Ini harus diputar gitu. Nah, ketika diputar sub pangkalan ataupun kaki-kakinya ini kadang-kadang yang menyelamatkan gitu. Ya sudah saya barain dulu, ya talangin dulu, pakai dulu gas tabung kosong saya. Nah, sementara di sistem perdagangan yang dikelola Pertamina ini belum masuk. Mereka belum masuk. Nah, ini yang mau ditertipin sama Pak Bahlil. Tapi sistemnya belum siap. Ini sudah dilakukan. Jadilah antrian. Sementara kan kaki-kaki ini kadang-kadang mendistribusikan sampai ke tingkat RT gang gitu kan. Jadi niatnya baik, tapi eksekusinya salah. Jadi kurang melakukan riset dulu. Nah, pendaftaran yang beredar ini benar atau enggak? Nah, kita balik ke pendaftaran. Pendaftaran ini benar di Pertamina. Saya cek di salah satu websitenya di Pertamina Niaga. Pertamina Niaga. Nah, itu ada memang pendaftaran RT mana. Jadi itu jelas sekali titik geolokasinya. Misalkan saya di Kelurahan Grogol, misalkan di Grogol di RT berapa, tinggal diklik GPS-nya rumah kita yang mau kan jadi itu kelihatan. Dan di situ ada pilihan mau jual gas PSO
yang Melon atau yang 12 kilo. komersil atau mau buka SPBU itu ada isinya di situ. Oh gitu. Ada pilihan di situ. Nah itu ada. Cuman banyak yang menyesatkan mengambil ini dan kemudian menyesatkan pengunjung dengan informasi menuju ke website yang berbeda. Website yang dia bikin. Nah ini nih. Jadi informasinya informasi membuka sebagai pangkalan itu ada di Pertamina. Silahkan buka link Pertamina Niaga. Nah, tetapi informasi ini kemudian pembukaan ini dimanfaatkan oleh pelaku yang mencuri data dengan menyesatkan pengunjung dengan bikin konten yang kemudian masuk ke website dia sendiri. Jadi, ketika kita klik link yang menyesatkan itu, apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang buka tuh? Sudah pasti nomor telepon kita, nomor telepon, kita, email, akun, terus foto KTP kali ya. Biasanya KTP dan itu biasanya modusnya pencurian data. Dan kemudian mereka akan kirim SMS. Nah, dikasih 3 angka OTP itu ya. OTP dan ketika kita klik ambillah data kita. Akun kita Akun kita diambil. Mau bisa itu WhatsApp ataupun bisa Telegram. Luar biasa. Nah, ketika akun WA kita dibajak, Telegram kita dibajak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, dia bisa mengakses percakapan kita semua yang ada di sana. Oke. Ketika percakapan kita diakses di sana, bukti transaksi ada di sana, misalkan ya, atau kita nyimpan password juga ada di sana. Ya sudah, makanya ada yang kebobolan uang ATM, ATM-nya. Makanya jangan pernah nyimpan data penting dalam WA. Benar. Kan ada nih, kita suka nyimpan arsip di WA, kita bikin nomor, bikin sendiri itu arsip, terus kita taruh hal yang penting di situ, nomor telepon keluarga, nomor rekening, sampai ke segala-galanya kita taruh di situ. Suatu saat kita di scamming handphone kita atau handphone kita hilang, keambil atau semua barang itu. Ya, atau dalam istilahnya phishing ya, mereka menyebutnya phishing. Jadi mereka masuk ke akun kita dan mencuri data kita. Nah, ketika itu terjadi, ganti semua password. Langsung ganti ya? Langsung ganti. Mau password email, password ATM, password mobile banking terus diganti. Ya, termasuk ingatkan ke anak-anak kita atau ke Anda juga, jangan suka nyimpen foto-foto yang tidak bagus di dalam handphone. Meskipun untuk koleksi pribadi, foto di kamar mandi, foto apa ya. Mas Furqan ya, tolong foto-foto di kamar mandi jangan disimpan di dalam handphone. Ya, karena begitu handphone hilang itu dijadikan untuk bahan pemerasan. Ya. Tolong ya. Apalagi kasus ini udah pernah dikirim WhatsApp, lupa clear chat. Repot. Jadi tolong buat teman-teman juga tolong berhati-hati. Jadi hanya informasi link di di Pertamina Niaga lah websitenya. Kemitraan.patraniaga.com. Kemitraan.patraniaga.com. Kalau Anda buka link yang bukan dari kemitraan.patraniaga.com, situs resminya Pertamina, maka itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi jangan Anda sembarangan buka link, tiba-tiba bikin Pertamina Jaya Oke. Ya. Pertamina Gas. Info lowongan. Agen Pertamina. Agen Pertamina .blogspot.com. Wah, itu udah nggak jelas tuh. Udah nggak jelas ya. Jadi Anda buka akun resminya Pertamina Niaga ya. Oke. Jadi jangan terjebak dengan akun tiruan dari Pertamina ini. Ya. Beberapa yang akun dari provider tuh banyak tuh. Ya. Telkomsel 321 misalkan. Begitu Telkomsel Point misalkan. Begitu kita buka nomor kita ada di situ emang di portal itu. Oh, wah cocok nih, nama kita menang nih gitu. Padahal tuh akunnya emang website-nya dibikin khusus buat menipu kita gitu. Jadi jangan cepat-cepat Anda percaya gitu bahwa website itu adalah website resmi. Ya, jadi konfirmasi dulu, nggak usah terburu-buru. Kalau udah minta nomor telepon, minta KTP, nomor KTP, atau apalagi ngirim duit, foto, nah itu jangan Anda percaya begitu aja karena prosesnya panjang.
Tapi memang Nil, kita harus punya sistem sebenarnya. Negara ini punya sistem soal pendaftaran. Ini hasil jalan saya seminggu ke negara orang ya. Itu misalkan nih kita mau buka rekening di salah satu bank di kota Auckland. Kita kan orang Indonesia kan, biasanya semua serba datang aja kan. Begitu kita datang, good morning, mau ada apa? Saya mau buka nomor rekening. Oke, where is your appointment? Maksudnya mana surat appointmentnya? Nggak ada. Oh no, you go home. You send email, make appointment, and we will respond you, and kita ketemu. Jadi semua tuh bukan cuma soal bank apapun. Jadi kita harus email dulu ke dia, nanti dia jawab. Oke, saya udah terima email Anda ini suratnya untuk datang tanggal segini jam segini. Benar. Setelah kita datang, kita unjukin, baru mereka mau ketemu. Tanpa appointment sampai kapan juga kita nggak bakal bisa. Dan itu berlaku untuk semua layanan umum ya. Iya. Jadi standarnya begitu. Nah kita nih standarnya kementerian, lembaga atau yang lain tuh beda-beda. Benar. Itu yang membuat masyarakat akhirnya percaya aja semua info yang beredar. Gitu. Kira-kira begitu ya. Iya. Yang salah satu yang SOP yang harus dibikin sebenarnya gitu. SOP layanan publik. Layanan publik. Mau seperti apa kita nih layanan publik kita yang untuk kita bangun? Ada orang Indonesia di sana bilang, Mas Gaib, bagaimana menyelesaikan urusan layanan publik di tanah air? Dari mana kita memulai? Nanti saya akan pulang, dia kuliah S3 kebijakan publik kan. Oke. Nah kan yang kuliah Anda, kenapa nanya ke saya gitu kan? Nggak, justru saya pengen, Anda kan ada di Indonesia, kita kan belajar teorinya, belum tentu apa yang kita pelajari di sini kita terapkan di negara kita itu bisa nyambung. Benar. Hambatannya apa? Birokrasi. Hambatannya birokrasi, hambatannya adalah otonomi daerah. Karena kebijakan pusat sama daerah itu kayak bumi sama langit juga gitu. Nah itu jawaban yang membuat kita jadi malas pulang gitu. Karena nggak bisa diterapin dengan mudah kecuali pemerintahannya serius untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Pemerintahannya atau kepala pemerintahannya? Hah? Pemerintahannya atau kepala pemerintahannya? Ina. Oke ya. Karena yang melayani publik kan pemerintah. Iya. Pemerintah. Kan semua dari kepala. Oh, iya semua. Iya. Pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina di situs yang bukan milik belum. Tautan pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina yang bukan di situs Pertamina kedengaran hoax ya. Oke. Ngapain nih penyiar udah masuk, orang masih 2 lagi. Gitu. Ini olahraga nih. Patrick Kluivert takjub lihat gol salto Ramadan Sananta muncul di media sosial. Ini gimana? Jadi memang Ramadan Sananta ini kan pemain di striker Persis Solo. Nah, kemarin baru tanding tuh dengan Persebaya. Ya. Tanggal berapa nih? Nah, pokoknya tanding lah, baru-baru inilah. Enggak tahun kemarin banget lah. Di situ Ramadan Sananta memang lagi nendang bola, menerima bola. Kemudian menyambutnya dengan salto di luar di garis kotak garis penalti ya. Nah, tuh dia lagi nendang. Wih, keren ya. Cuman kalau video aslinya kagak gol. Ini gol. Di sini beda. Di sini kemudian disambunglah wajah dengan pelatih baru timnas kita gitu kan, Patrick Kluivert. Nah, setelah nendang nggak gol, ada wajah Patrick Kluivert lagi tersenyum. Ketawa. Iya. Nah, padahal itu Kluivert nonton apa? Kluivert tuh nonton Persija kalau nggak salah. Lawan Dewa United. Persita. Iya, di Tangerang ya, Tangerang. Persita. Dia lagi Persita Tangerang dengan Persik Kediri. Nah, jadi video pertama itu pertandingan Persis Solo dengan Persebaya. Nah, yang Kluivert itu nonton Persita lawan Persik Kediri. Nah, itu 2 video yang berbeda digabung sama jadi satu. Kawan ini. Siapa namanya nih orang? Nah, kita lihat. Samperin aja lah.
digabung. Jangan-jangan dia nih agennya Ramadan Sananta ini. Iya. Sengaja ya, dia dipanggil timnas gitu. Ya. Nah, video ini digabung dan dikasihlah itu aksi salto Ramadan Sananta Buat takjub Coach Patrick. Iya. Ini Patrick. Ini bukan Patrick Kluivert sebenarnya. Ini Patrick SpongeBob. Nah, jadi Ya. Dan ternyata edit video gini gampang ya. gampang Dan tinggal itu- download. Dan orang pasti percaya banget karena memang halus sekali loh. Keren loh dia bikin ngeditnya. Karena memang aktivitas pertandingan itu vibe soundnya itu Sama mirip-mirip. kan? Mirip-mirip kan? Ya. Jadi ketika digabung nggak bakalan. Kecuali kalau Patrick Kluivert ada di stadion luar negeri kali ya, Ya, kan beda tuh berbeda. soundnya. Ya, kalau di kita kan sound horek, kalau di Eropa kan sound yang lain. Ini Oke, apalagi oke. gaya stadion kita hampir sama Hampir lah sama kan. ya, mirip-mirip gitu ya. Ya. Ini banyak yang akun di Facebook aja ada 4 yang ketemu. Dan banyak yang percaya kok. Banyak bang, Banyak yang ini percaya. yang nge-like aja 63.000. Oke. Bisa bagus juga nih buat nambah dapat AdSense di YouTube nih ya. Iya. Cuma apapun ini tidak benar, pendengar Trijaya ya dan teman-teman di YouTube bahwa videonya tuh 2 video yang berbeda. Ya, bukan video yang sama. Yang satu lagi si Patrick lagi nonton Persita melawan Persik Kediri, sementara Sananta Persis melawan Persebaya Surabaya. Dan ini muncul di Facebook dan kita tahu Facebook lagi gencar-gencarnya mempromosikan FB Pro ya. Jadi kayak mendulang dolar juga. Dolar juga gitu. ya. Oke. Jadi kemungkinan besar nih ke depan kita akan banyak mengulas hoax yang bertebaran di Facebook. Ya. Karena dia membolehkan ya. Iya, dia membolehkan dan walaupun kemudian ada yang ditandain sama mereka bahwasannya ini terverifikasi hoax oleh lembaga hoax ini dan itu gitu ya. Tetapi itu masih tetap ada. Tetap ada. Kalau di TikTok udah ketahuan di-ban kan. Di-ban langsung. Oke ya, jadi Patrick Kluivert takjub lihat gol salto Ramadan Sananta, kita nyatakan hoax ya. Karena itu diedit. Gol juga enggak. Nggak gol juga, masa takjub. Mungkin ini Patrick yang lain nih. Patrick SpongeBob. Nah, ini aktor kembaran Bang Asnil Bambani Amri, Stefan William meninggal di awal Februari 2025. Nah, ini kasihan sekali Kenapa dia tiba-tiba diisukan meninggal ya? Nah, ini 2 kali 2022 saya coba browsing ya. 2022 dia juga diberitakan meninggal juga, Stefan William ini. Tapi emang udah jarang tampil sih ya. Dia kan jarang tampil di TV di ya. film ya. Nah, ketika kita cek di di Instagramnya, dia masih mempublikasikan storiesnya. Iya. Jadi ketika ini motifnya apa nih ketika kemudian dia diberitakan meninggal. Karena berulang 2022 dia juga diberitakan meninggal. Nah, sekarang juga diberitakan meninggal lagi. Nah, Stephen terakhir itu membagikan video ketika mengajak warganet menghadiri konser worship acara musik Kristiani pada 1 Maret 2025 lalu. Dan sebelumnya 2022 juga pernah hoax tentang dia dan meninggal juga. Ya, semoga ini adalah panjang umur ya. Stephen William bisa panjang umur. Karena banyak orang yang isuin meninggal. Ya aneh aja, cuman mikir ya, ini motifnya apa? Saya belum terjawab nih, Bang. Apa Belum, kepentingannya saya gitu ya? Belum terjawab. Masih muda, sehat, ganteng, tiba-tiba diisukan meninggal. Bukan dia kan yang bikin ya? Bukan. Ada yang menyebar juga, ada yang di TikTok, ada yang di Facebook juga. Ya. Dan apakah ada, saya nggak tahu juga apakah ada narasi kebencian sebelumnya, Ya. atau ada dendam atau masalah drama tertentu dengan seseorang gitu. Ya. Karena sekarang orang gampang aja mengisukan orang meninggal, bikin karangan bunga,
itu mudah banget. Iya, aplikasinya memungkinkan untuk bikin itu. Dan masyarakat kita kan cenderung percaya dengan misalkan ada seorang dokter yang dianggap suka melakukan pelecehan seksual. Jadi tapi ternyata itu mantan pacar dari si perempuan ini. Benar. Karena dia sakit hati, akhirnya dia fotonya disebarin bahwa jangan hati-hati dengan dokter ini karena dia suka melecehkan pasiennya. Ya. Disebarin lah tuh ke media sosial dan orang percaya. Saya lihat komen-komennya, dasar apa dokter mesum, dasar ini. Padahal dia bingung kan, kok tiba-tiba ada foto gua. Padahal itu karena sakit hati dari pacarnya, bukan karena dia melakukan itu. Ya. Dan publik kita percaya aja dan langsung sebar sini, di grup sini, hati-hati dengan dokter ini, apakah ada di kota Anda, jangan sampai anak Anda jadi korban. Dokternya juga jadi kasihan gitu. Sementara kita di media ketika mendapat kabar ada yang meninggal gitu ya, biasanya mengkonfirmasi dulu. Ya. Pertama ke orang terdekat. Kalau ya. dia laki-laki ke istrinya ya. Kalau kemudian kalau nggak bisa kita nembus ring 1, bercoba untuk mendekati ring 2, benar nggak gitu ya. Dan biasanya terakhir itu bisa ke rumah sakit gitu. Ya, benar nggak sih pasien ini atas nama ini meninggal? Ya. Nggak sembarangan ketika memberitakan orang meninggal. Karena fatal. Karena apalagi kalau Anda mengisukan orang meninggal pejabat publik gitu kan. Dan itu kasihan sebenarnya. Jadi buat Anda membuat pembuat hoax ya sebenarnya Anda nggak boleh membuat hoax apapun bentuknya. Tapi paling keji adalah ketika Anda membuat hoax, satu menghoaxkan orang yang belum masih hidup sudah meninggal, atau Anda membuat hoax yang berujung pada kebencian orang terhadap orang itu. Ya, menyebabkan orang meninggal dunia. Iya, gitu ya. jadi itu yang berbahaya karena tanpa Anda sadari hoax yang kita buat itu membuat resah, bahkan membuat orang yang dibikin hoax itu bisa terancam jiwanya, bisa dibunuh oleh orang-orang yang emosi, apalagi dalam situasi masyarakat yang sekarang. Jadi Anda harus berhati-hati, jangan bikin informasi yang menimbulkan kerusuhan. Karena ada tuh waktu Pagar Laut tuh ada orang yang bilang bahwa pagar ini dibikin oleh swadaya masyarakat. Ya. Dan ternyata habis itu dibongkar karena bukan swadaya masyarakat, tapi dibikin oleh perusahaan. Swadaya perusahaan bukan swadaya masyarakat. Nah, terus orang ini masih aja berkeliaran, nggak pernah ditangkap, nggak pernah apa-apain. Akhirnya kan dibilang, oh ya udah biasa aja gitu. Padahal dia udah membuat heboh dan akhirnya bikin kerusuhan di Banten sekarang. Nah, itulah akibat hoax yang informasi yang sembarangan. Bener. Orang ngomong sembarangan aja tanpa dasar, bahkan pakai saksi yang saksi juga dibayar. Jadi kalau ini dibiarkan terus, ya udah kita udah jadi negara influencer dan republik hoax. Makanya di sini pentingnya jurnalisme kan. Ya. Jurnalisme berperan untuk kemudian memverifikasi informasi-informasi sesat itu gitu. Dan jika jurnalisme nggak dipertahankan, ya sudah. Ya. Kita semua yang menanggung masalahnya. Apalagi medianya dibiarkan saja sehingga media itu mati. Kalau Anda ingin viral tapi hoax terus ada untuk memberikan pencerahan dan kecerdasan buat publik, maka dukung kita. Ya, nonton kita, dengerin kita, viralkan supaya kita dapat iklan kopi dan kita masih bisa jalan terus. Ya. Applause ya. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk PT PNM karena kita dapat kiriman kue. Oh, oke. Permodalan Nasional Madani, kita dapat kiriman kue. Nah, ini kuenya nih. Thank you. Dipotong ya. Ya, udah dipotong. Ini kiriman dari Direktur Utama PNM, Pak Arif ya. Pak Arem, kami mengucapkan terima kasih karena kerjasama kita dengan PNM cukup erat lah, karena PNM banyak memberikan modal untuk UKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Ya, luar biasa. Ultra mikro, bahkan ultra mikro. Jadi pedagang nasi uduk itu ultra mikro yang dapat dana dari PNM. 2 juta, 5 juta, kecil-kecil, dan tidak perlu pakai sertifikat. Kalau pakai sertifikat, cukup Anda foto usaha yang Anda miliki, Anda bisa dapat modal dari PNM. Ya, klik aja di perusahaannya,
thank you kuenya dalam rangka Hari Pers Nasional. Kalau saya mengucapkan selamat hari lahir untuk PWI sih. Iya, PWI. Karena hari pers itu harinya PWI yang terbelah dua. Oke. Informasi Stefan William meninggal kejadian hoax ya. Oke. Demikian Viral Tapi Hoax edisi kali ini agak lama dikit karena kemarin 2 minggu kita nggak siaran nih. Jadi banyak hal penting yang kita bahas. Bang Asil, thank you Terima waktunya. kasih Bang. Sampai ketemu di Selasa depan ya. Ya. Selasa depan. Oke, teman-teman, demikian. Semoga hoax makin sedikit di negeri ini supaya rakyat mendapat informasi yang benar dan tetap pantau terus Viral Tapi Hoax di iNews dan juga di Radio Trijaya. Saya Gaib Moru Sigit, sampai jumpa minggu depan. With